Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ustadz selalu berdoa mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran meskipun daring dan kalian berada di rumah. Tapi insya Allah kita niatkan dengan ikhlas, mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua. Baik anak-anakku, hari ini berjumpa lagi dengan Ustadz Arifin. Kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan untuk muatan pelajaran PPKN, pembelajaran kedua, lambang dan makna sila kedua Pancasila. Nah, sebelum dimulai, silakan kalian siapkan buku bahan belajar daring. Nanti bisa dibuka halaman 33 sampai 37. Kemudian kalian juga siapkan buku paket tematik serta alat tulis. Baik anak-anakku, mari kita awali pembelajaran muatan pembelajaran PKN hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa target belajar kita hari ini? Nah, yang pertama, kalian semua dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Nah, untuk kata kunci pembelajaran kita hari ini adalah kemanusiaan dan persatuan. Nah, bisa kalian saksikan untuk yang mendasari belajar kita hari ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, itu anak-anakku di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian kita masuk pada pembahasan materi tentang lambang dan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban. Misalnya, kita tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Jadi manusia itu di sisi Allah itu sama, ya, kecuali orang yang bertakwa, ya, seperti dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. Nah, dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, kita juga mestinya mengakui persamaan derajat antar manusia, persamaan hak dan kewajiban antar manusia, ya. Karena di sisi Allah yang membedakan di antara kita adalah ketakwaan kita. Bukan karena warna kulit kita, bukan karena jenis kelamin kita, bukan karena suku atau keturunan, ya. Tapi yang membedakan di sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kemudian kita akan belajar lambang dan makna sila kedua Pancasila. Nah, makna lambang sila kedua Pancasila, lambangnya bisa kalian saksikan, ya. Ada rantai emas, itu lambang sila kedua Pancasila. Nah, kita lihat mata rantai yang berbentuk persegi. Nah, jadi rantai emas itu adalah rangkaian dari mata rantai yang berbentuk persegi dan berbentuk lingkaran. Nah, yang berbentuk persegi itu melambangkan laki-laki. Sedangkan mata rantai yang berbentuk bulatan itu melambangkan perempuan. Nah, mata rantai yang saling berkaitan tadi
itu melambangkan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya dan perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jadi rantai itu kan sangat kuat ya. Kemudian untuk makna sila kedua Pancasila, yang pertama adalah setiap manusia setara atau sejajar, memiliki persamaan derajat. Kemudian yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Misalnya dengan sikap saling menghormati, tenggang rasa, ataupun tepo seliro. Kemudian kita juga tidak semena-mena, seenaknya sendiri memperlakukan orang lain. Nah, itu ya, itu makna sila kedua Pancasila itu kita tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, ini penting sekali ya, mengutamakan kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai kasih sayang ya, nilai saling menghormati, saling menghargai ya, itu kita junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu. Kemudian sekarang adalah contoh tindakan yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, tidak mengejek orang lain. Nah, ini ya, ini kita amalkan ini. Yang kedua, menjenguk teman yang sakit di rumah sakit. Maksudnya ketika dalam kondisi sudah normal. Nah, kalau masa pandemi seperti ini memang berbeda tentu ya. Mungkin kita cukup minta kabar, baik melalui telepon, video call, dan lain sebagainya. Ya, sebaiknya menghindari dulu untuk menjenguk secara langsung di rumah sakit. Tapi kalau sudah kondisi normal kembali, ya silakan saja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membantu korban bencana alam. Nah, negara kita ini kan cukup banyak ya sering terjadi bencana alam, baik banjir, tanah longsor, dan alhamdulillah sekolahan kita ini sering ya mengadakan penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Nah, artinya kita semua insya Allah sudah ikut mengamalkan sila kedua Pancasila. Kemudian yang berikutnya, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Nah, kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, kemudian untuk materi berikutnya adalah lambang dan makna sila ketiga Pancasila. Nah, gambarnya ini sudah muncul ya, pohon beringin ya. Mungkin kalian semua sudah pernah tahu pohon beringin. Biasanya pohonnya besar, rimbun ya, ada akar gantungnya ya. Tapi buahnya kecil-kecil. Nah, itu ya. Nah, bunyi sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Makna pohon beringin pada sila ketiga yaitu pohon beringin yang besar dan rimbun adalah tempat banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Nah, lambang ini mengisyaratkan bahwa seluruh rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya kita akan membahas lambang dan makna sila ketiga Pancasila. Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, tetapi tetap berasal dari satu pohon yang sama. Hal ini seperti keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia ya, tapi tetap menyatu di bawah nama Indonesia. Sikap-sikap yang mencerminkan makna sila ketiga Pancasila. Yang pertama adalah cinta damai. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Kemudian, sikap rela berkorban. Kemudian, cinta tanah air, bangsa, dan negara. Cinta persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, kita akan lihat penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh-contoh sikapnya ya. Yang pertama, membiasakan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
kemudian menghargai budaya daerah lain, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa, mencintai produk dalam negeri, kemudian menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama dalam pergaulan ya, apalagi dengan pergaulan teman-teman luar daerah ya, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar supaya komunikasinya lancar ya. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan masuk pada aktivitas siswa. Yang pertama, silakan kalian bisa membaca teks pada buku BBD halaman 34. Kemudian setelah teksnya kamu baca, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di situ di halaman 34 dan 35. Tentu berdasarkan bacaan tadi ya. Setelah kamu baca, kamu kerjakan sesuai isi bacaan tadi. Kemudian yang ketiga, setelah selesai mengerjakan aktivitas siswa tadi di halaman 34-35, kalian bisa melanjutkan ke halaman 35 sampai 37, yaitu mengerjakan latihan soal pengayaan. Nah, pada buku BBD ya, selanjutnya ada soal pengayaan. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Kemudian kalian bisa mengisi lembar capaian pemahaman materi atau LCPM ya, yang ada di situ. Nah, setelah selesai semua, Ustadz Arifin akan memberi link Google Form. Kalian bisa mengerjakan latihan soal di link Google Form. Baik anak-anakku, demikianlah pembelajaran muatan pelajaran PPKN hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.